Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul tentang data forgery. Di sini akan memperkenalkan dari diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Ajeng Nur Syifa dengan NPM 221506131 dan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cikal Gibran Namaron, PM 2215061107. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Malika Sandi, NPM 2215061123. Izin memperkenalkan diri, saya Fiska Vila Nadila dengan NPM 2215061051. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meidiana, NPM 2215061063. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Berliani Putri dengan NPM 2215061119. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusri Afta Putra, NPM 2215061091. Baik, itu adalah perkenalan kelompok dari kelompok saya. Selanjutnya akan pembacaan materi dari kelompok saya. Yang pertama itu ada pengertian yang dibacakan oleh kawan saya. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari data forgery. Jadi data forgery itu adalah praktik yang menghasilkan, mengubah, atau memanipulasi data dengan sengaja untuk tujuan menipu atau menyesatkan. Nah, dalam konteks ini, keamanan siber dan teknologi informasi, data forgery seringkali merupakan tindakan ilegal yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk penipuan, peretasan, maupun pelanggaran privasi. Pada pemalsuan data dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan skala. Beberapa jenis data forgery yang umum meliputi itu ada satu, manipulasi data yang merupakan penipuan yang melibatkan pengubahan atau modifikasi data yang ada untuk memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Misalnya mengubah angka dalam laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau memperbesar keuntungan. Kemudian ada pemalsuan identitas yang merupakan praktik manipulasi informasi pribadi untuk tujuan tertentu seperti mendapatkan akses ke akun atau melakukan kegiatan kriminal atas nama orang lain. Hal ini sering terjadi dalam kasus pencurian identitas atau penipuan online. Selanjutnya itu ada pencurian data. Pencurian data adalah tindakan mencuri informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, data login, atau informasi pribadi lainnya. Data yang dicuri kemudian dapat digunakan untuk kegiatan penipuan atau dijual di pasar gelap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya tentang cara mencegah data forgery. Dipersilakan. Baik, selanjutnya cara mencegah data forgery. Untuk melindungi diri dari ancaman pemalsuan data, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah data forgery. Yang pertama itu menggunakan keamanan digital yang kuat. Pastikan perangkat kamu dilengkapi dengan perangkat lunak keamanan yang terpercaya. Ini termasuk seperti antivirus, firewall, dan perangkat lunak anti-spyware. Selalu perbarui perangkat lunak keamanan agar terlindungi dari ancaman terbaru. Yang kedua yaitu mengaktifkan autentifikasi dua faktor. Aktifkan autentifikasi dua faktor di akun-akun yang dimiliki. Dengan autentifikasi dua faktor, kamu membutuhkan lebih dari sekedar kata sandi untuk mengakses akun. Biasanya ini melibatkan penggunaan kode verifikasi yang dikirimkan ke perangkat seluler. Yang ketiga ada memperbarui perangkat lunak secara teratur. Pastikan untuk selalu memperbarui perangkat lunak, sistem operasi, perambahan web, dan aplikasi lainnya ke versi terbaru. Pembaruan ini seringkali mengandung perbaikan keamanan yang penting untuk melindungi kamu dari serangan pemalsuan data. Baik, itu penjelasannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kasus-kasus mengenai data forgery di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan salah satu kasus mengenai data forgery di Indonesia yang terlibat Bank BCA. Pada tahun 2021, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus ini
ternyata dilakukan oleh mantan mahasiswa ITB dan juga merupakan salah satu karyawan media online yaitu satunet.com yang bernama Steven Haryanto. Padahal Steven ini bukan insinyur elektro maupun informatika, melainkan seorang insinyur kimia. Ide ini muncul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan persis seperti klikbca.com seperti yang tertera pada layar. Pada saat itu, orang-orang banyak yang tidak sadar bahwa si Steven ini telah menggunakan situs terlarang tersebut karena tampilan yang disajikan sama persis seperti situs aslinya. Steven mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs tersebut. Namun, diketahui motif Steven sebenarnya tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri data nasabah. Dia melakukan ini atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com. Sekaligus, ia ingin menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran data forgery yang ada di luar negeri, yaitu kasus pada Yahoo. Nah, kasus data forgery ini menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, di mana peretas berhasil mengakses data pengguna, seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypt password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Nah, serangan ini membawa dampak kepada 500 juta pengguna akun Yahoo. Nah, meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan saran yang diberikan oleh Yahoo itu pengguna segera mengubah password yang digunakan. Nah, kasus ini sebenarnya bukan kasus pertama yang dialami oleh perusahaan Yahoo, namun pada tahun 2012 terjadi juga lebih dari 400.000 password yang telah dicuri oleh peretas. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum yang mengatur pelanggaran data forgery. Yang pertama itu ada hukum dalam negeri. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan data. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE), ketentuan mengenai pemalsuan dengan menggunakan sistem elektronik diatur dalam Pasal 35. Perbuatan yang dilakukan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah melakukan manipulasi, menciptakan, menghilangkan, merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data otentik. Perbuatan pemalsuan elektronik atau dokumen elektronik tersebut ditunjukkan agar nantinya data yang palsu ini dianggap sebagai data otentik atau yang asli oleh pihak lain. Dalam kasus data forgery, dapat suatu undang-undang yang mengatur kasus pemalsuan data yang dilakukan di media elektronik, sehingga dalam hal ini pelaku akan dijerat menggunakan pasal 35 JO, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi 1. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau data dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah yang data otentik. Yang kedua ada pasal 51 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memenuhi jenis karakteristik dan kategori tindak pidana siber, yakni yang pertama itu ada unsur dengan sengaja, yaitu tindak pidana pemalsuan dengan ketentuan pasal 35 harus dilakukan dengan sengaja.
yang artinya ketika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian, maka kulfa berarti tidak masuk pada unsur ketentuan pasal 35. Yang kedua itu ada unsur tanpa hak, dan yang ketiga ada unsur data komputer. Selanjutnya ada hukum luar negeri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Izin sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan hukum luar negeri mengenai tindak pidana data forgery. Kita ambil di Amerika, yang banyak ya di Amerika itu negaranya ada negara-negara bagian. Di situ ada contoh-contoh undang-undangnya di Amerika Serikat di berbagai negara bagiannya. Nah, langsung masuk ada salah satu contoh undang-undang penipuan komputer dan penyalahgunaan informasi atau disingkat CFAA, adalah undang-undang federal yang melarang akses tanpa izin komputer atau jaringan komputer. Ini mencakup tindakan seperti hacking, pencurian data, dan serangan siber lainnya. Lanjut untuk ke bawah, selanjutnya ada CISA atau Cybercrime and Information Security Act. Nah, ini sama aja. Mungkin ini salah satu hukum-hukum yang ada di negara bagian yang lain. Di sini emang tidak dijelaskan tidak dijelaskan negara bagian mana yang berada di Amerika Serikat. Namun untuk contoh-contohnya ini sudah ada dan sudah banyak. Selanjutnya ada undang-undang perlindungan data konsumen. Banyak negara di bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang perlindungan data yang mengatur cara perusahaan harus mengelola dan melindungi informasi pribadi konsumen. Nah, ada juga AML, anti money laundering. Undang-undang Federal AML mewajibkan institusi keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan. Lalu ada hukum pidana negara bagian, dan ada pengaturan perlindungan privasi. Amerika Serikat juga memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan privasi seperti Health Insurance Portability and Accountability Act atau disingkat HIPAA untuk data kesehatan, atau Gramm-Leach-Bliley Act GLBA untuk data keuangan. Itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya kawan saya dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelanjutan kasus dari data pada e-banking BCA. Di sini dapat terlihat bahwa sang pelaku yaitu Stephen Haryanto membuat surat yang dikirim ke BCA pada tanggal 6 Juni tahun 2001 yang berisikan sebagai berikut. Dear BCA, dengan ini saya, nama Stephen Haryanto, alamat Bandung 40241, pembeli domain-domain internet berikut. Antara lain yaitu yang www.klikbca.com, kemudian klikbca.com, ada lagi kliknya make C itu klikbca.com, kemudian klikbca.com dan klikbak.com. Nah, kemudian ada pula pernyataan dari Stephen Haryanto ini yang dituliskan dengan kalimat yang lumayan panjang. Isinya itu, melalui surat ini saya secara pribadi dan tertulis menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal dan mengakui telah menimbulkan kerugian kepada pihak BCA dan pihak pelanggan yang kebetulan masuk ke situs palsu tersebut. Namun saya menjamin bahwa saya tidak pernah dan tidak akan menyalahgunakan data tersebut. Bersama ini pula, data user saya serahkan kepada BCA. Kemudian sejauh pengetahuan saya, data ini tidak pernah bocor ke tangan ketiga dan hanya tersimpan dalam bentuk terenkripsi di hard disk komputer pribadi saya. Mohon BCA segera menindaklanjuti data ini. Kemudian dia juga menyatakan bahwa saya tidak pernah menjebol atau menerobos atau mencoba menerobos sistem jaringan atau keamanan milik BCA atau internet banking BCA. Melainkan yang saya lakukan yaitu membeli beberapa domain, plesetan dengan uang saya sendiri, dan menyalin halaman indeks dan halaman login www.quickbca.com ke server lain. Itu tetap suatu kesalahan saya akui, dan saya tidak pernah mengcopy logo Quick BCA atau mengubahnya.
Kemudian lanjut saja ke bagian akhir dari suratnya. Demikian suratnya dibuat. Saya lampirkan juga kepada media massa sebagai permohonan maaf kepada publik dan akan saya taruh di situs master.web.id dan situs lain sebagai pengganti artikel sebelumnya yang telah diminta secara baik-baik oleh BCA untuk diturunkan. Saya juga mohon kebijaksanaan para netter dan pembaca untuk tidak mengajukan forward email yang beredar dan bernada miring. Seperti yang saya jelaskan, inilah yang terjadi dan tidak pernah ada penyalahgunaan data atau pencurian. Kemudian untuk yang kasus yang data forgery pada Yahoo itu belum ada kelanjutan atau titik terang dari kasus tersebut, sehingga bisa jadi kasus ini masih berlangsung hingga saat ini. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu penjelasan materi dari kelompok 3 tentang data forgery. Selanjutnya adalah tanggapan mengenai data forgery dari setiap kelompok. Yang pertama itu dari saya sendiri, Ajin Nursyifah. Pendapat saya tentang data forgery sangat tegas, itu adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam konteks apapun. Manipulasi atau pemalsuan data adalah bentuk penipuan yang serius yang bisa merusak kepercayaan dan kredibilitas seseorang, perusahaan atau lembaga. Ini dapat membahayakan perusahaan yang dibuat berdasarkan data tersebut, yang pada gilirannya dapat memiliki konsekuensi yang merugikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Cikal Gibran Amaro. Dipersilakan. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya langsung saja ke pertanyaan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator, ke Ajeng, untuk memberikan hak atau pendapat dari kelompok 6 untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk kelompok 6 pertanyaannya. Siapa yang ingin bertanya? Ayo silakan Abdul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai pembahasan data forgery ya. Seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, pertanyaan saya itu apa tantangan utama dalam mendeteksi dan mengumpulkan bukti digital yang tersembunyi atau dihapus oleh pelaku kejahatan cyber? Dan apa solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok saya. Dipersilakan untuk diskusi dahulu dan nanti menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Baik, kelompok 3 akan menjawab pertanyaan, yaitu dari Cikal akan menjawab. Dipersilakan. Ya, untuk pertanyaan, mungkin saya bisa mengulang sedikit pertanyaan yang disampaikan oleh Fadil, yaitu bagaimana cara mendeteksi atau tantangan utama dalam mengumpulkan bukti digital yang tersembunyi atau dihapus oleh pelaku kejahatan siber. Untuk tantangan utama itu banyak ya, karena dari pelaku juga mungkin dia sudah ahli atau
dia berprofesi di bidang tersebut, jadi dia mengerti dari jejak-jejak atau kemana data itu akan pergi. Contohnya ada enkripsi. Penggunaan enkripsi oleh pelaku kejahatan siber dapat membuat data yang disimpan atau dikirimnya menjadi sangat sulit untuk diakses tanpa kunci deskripsi yang tepat. Penyelesaian ini memerlukan upaya tambahan untuk memecahkan enkripsi atau memperoleh kunci yang diperlukan. Selanjutnya itu untuk tantangan-tantangan itu ada penghapusan data. Contohnya itu pelaku kejahatan siber dapat dengan cepat menghapus atau menghancurkan bukti digital setelah melakukan serangan. Ini memerlukan kecepatan dan ketelitian dalam merespons serangan siber. Untuk jawaban saya seperti itu yang sudah saya diskusikan dengan kawan-kawan saya. Bagaimana tanggapannya dari Fadil? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cikal. Bagaimana tanggapannya untuk dari kelompok 6? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Bagaimana Fadil? Ya, mungkin saya mewakili Fadil sudah puas. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya akan saya bacakan. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut kalian bagaimana hukum Indonesia itu mengatasi kasus data forgery ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Aryoda. Kami akan mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Aryoda. Selanjutnya adalah jawaban dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Fadila. Dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Pertanyaannya itu gimana hukum Indonesia dalam mengatasi kasus data forgery. Jadi di Indonesia ini kasus data forgery itu udah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, di mana yang mengklasifikasikan tindakan data forgery sebagai tindak pidana dan memberikan sanksi berupa denda atau hukuman penjara. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan hukum mengenai data forgery. Itu jawaban dari saya. Gimana? Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas. Mungkin pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Pascal. Baik, izin bertanya. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah yang menjadi motivasi pelaku dalam kasus data forgery? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pascal untuk pertanyaannya. Diskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan Pascal. Baik, dari kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari Pascal yang diwakili oleh Nada. Dipersilakan Nada. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pascal, yaitu apa yang menjadi motivasi pelaku dalam kasus data forgery. Dalam kasus data forgery, sebenarnya banyak sekali motivasi pelaku. Sangat bervariasi, di antaranya pencurian identitas untuk mendapatkan akses ke akun atau sumber daya tertentu, penipuan finansial, sabotase bisnis atau reputasi seseorang, atau penghindaran tindakan hukum dengan mengubah bukti elektronik. Bahkan di luar itu ada juga oknum yang melakukan data forgery hanya karena dia iseng dan ingin mencoba dan ingin penasaran tentang data forgery, seperti kasus yang dilakukan oleh Stephen tadi.
Cukup, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 6? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dan pertanyaan dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan presentasi oleh Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arida Pratama dengan NPM 221506155. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang cyber stalking. Mungkin sebelumnya memperkenalkan diri dulu untuk yang lainnya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Pascal Jeremia dengan NPM 2150107. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gevira Zaira Sofa dengan NPM 2215061127. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadal Abdul Fattah dengan NPM 2215061019. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bisrawan Aldila dengan NPM 22150610999. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arnes Ebesan Putra, NPM 22150611135. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rizky Saputra, NPM 20150061087. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan tentang deskripsi cyber stalking yang akan dibacakan oleh Pascal. Pada Pascal, silakan. Baik, izin sebelumnya saya akan di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi untuk deskripsi cyber stalking. Yang pertama yaitu deskripsi cyber stalking merupakan perlakuan teror dan ancaman ke pihak korban melalui media online. Umumnya perlakuan ini memang dilakukan oleh beberapa oknum yang hendak mencari informasi sebanyak mungkin dari korban untuk aksi penipuan, fitnah, hingga ancaman. Cyber stalking dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dampak fisik yang dapat terjadi meliputi gangguan tidur, kecemasan, dan juga depresi. Sedangkan dampak mental yang dapat terjadi meliputi ketakutan dan juga rasa tidak aman. Kasus yang terjadi tentu saja akan menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan dapat mengancam nyawa seseorang, di mana akibat dari kejahatan digital yang satu ini tentu berdampak negatif di masyarakat. Banyak kasus yang sudah terjadi, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus mengancam nyawa seseorang. Berikut ini adalah beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan cyber stalking di dalam dan juga di luar negeri. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Selanjutnya kasus di Indonesia yang akan disampaikan oleh Gevira. Pada Gevira dipersilakan. Berikut ini adalah contoh kasus di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Afriliani. Pada tahun 2019, seorang wanita bernama Afriliani menjadi korban cyber stalking setelah videonya menabrak 9 orang pejalan kaki viral di media sosial. Afriliani menerima berbagai pesan ancaman dan intimidasi melalui media sosial. Bahkan ada yang mengancam akan membunuhnya. Afriliani melaporkan kasus ini ke polisi dan pelaku akhirnya ditangkap. Selanjutnya kasus yang kedua adalah kasus Ilham Syah. Pada tahun 2021, seorang pria bernama Ilham Syah menjadi korban cyber stalking setelah mengunggah foto dirinya bersama seorang wanita di media sosial. Foto tersebut kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk menyebarkan informasi palsu bahwa Ilham Syah adalah seorang pedofil. Ilham Syah menerima berbagai pesan kebencian dan ancaman melalui media sosial. Ilham Syah melaporkan kasus ini ke polisi dan pelaku akhirnya tertangkap. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Gevira. Selanjutnya ada kasus di luar negeri yang akan disampaikan oleh Fistriawan. Kepada Fistriawan dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa contoh kasus di luar negeri. Yang pertama kasus Amanda.
Pada tahun 2012, seorang remaja asal Kanada bernama Amanda menjadi korban cyberstalking selama beberapa tahun. Amanda dipaksa untuk telanjang di depan kamera web dan videonya kemudian disebarkan di internet tanpa izinnya. Amanda menerima berbagai pesan ancaman dan intimidasi melalui media sosial. Bahkan ada yang mengancam akan membunuhnya. Amanda akhirnya mengakhiri hidupnya pada usia 15 tahun. Selanjutnya ada kasus Tyler Selementi. Pada tahun 2010, seorang mahasiswa asal Amerika Serikat bernama Tyler Selementi menjadi korban cyberstalking oleh teman sekamarnya. Teman sekamar Tyler merekamnya saat sedang berhubungan seks dengan pria lain dan kemudian menyebarkan videonya di internet. Tyler akhirnya mengakhiri hidupnya pada usia 18 tahun. Dari keempat kasus yang berada di atas, kita dapat melakukan beberapa hal yang dapat membantu kita untuk menghindari kejahatan yang sama untuk terjadi kepada kita. Yang pertama, untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Mengaktifkan fitur keamanan di akun online. Menghindari menggunakan komputer umum untuk mengakses akun online. Dan melaporkan kasus cyberstalking ke pihak berwenang. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Fitriawan. Selanjutnya itu adalah hukum yang mengatur tentang kasus cyberstalking yang akan disampaikan oleh Fadil. Kepada Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa di Indonesia itu ada aturan undang-undang mengenai cyberstalking ini. Di mana undang-undang ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan UU ITE. Nah, pada UU ITE ini terdapat pada pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak aman, cemas, atau ketakutan secara elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Lalu pada pasal 29 UU ITE ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberstalking, yaitu orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak aman, cemas, atau ketakutan secara elektronik. Informasi elektronik yang dimaksud dapat berupa pesan ancaman, foto, video, atau konten lain yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, cemas, atau ketakutan bagi korban. Nah, selain UU ITE, cyberstalking juga dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada pasal 335 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menakuti dan mengancam orang lain akan melaporkannya kepada penguasa dengan maksud supaya orang itu melakukan sesuatu yang tidak wajib dilakukannya atau supaya ia tidak melakukan sesuatu yang menurut hukum boleh dilakukannya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000 rupiah. Nah, pada pasal 335 KUHP ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberstalking yang melakukan ancaman atau intimidasi secara online. Nah, berikut adalah beberapa contoh cyberstalking yang dapat dipidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. Yang pertama, mengirim pesan ancaman atau intimidasi melalui email dan atau media sosial. Lalu yang kedua, ada memposting informasi pribadi atau foto korban secara online tanpa izin. Lalu yang ketiga itu mencoba mengakses akun online korban tanpa izin. Lalu yang keempat, terdapat melacak aktivitas online korban. Lalu yang terakhir adalah mencoba merusak reputasi korban. Nah, jika Anda mengalami kejadian korban cyberstalking, Anda dapat melaporkannya kasusnya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian atau kejaksaan. Anda juga dapat meminta bantuan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan hak digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadil. Selanjutnya adalah hukum internasional yang mengatur tentang cyberstalking. Jadi hukum internasional itu mengatur adalah Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber atau Convention of Cybercrime. Konvensi ini diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2001 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara termasuk Indonesia. Konvensi Budapest ini mendefinisikan cyberstalking sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk yang pertama itu mengirim pesan ancaman atau intimidasi melalui internet.
Selanjutnya itu memposting informasi pribadi atau foto korban secara online tanpa izin. Yang ketiga adalah mencoba mengakses akun online korban tanpa izin. Yang keempat, melacak aktivitas online korban. Dan yang terakhir itu mencoba merusak reputasi korban. Konvensi Budapest juga menetapkan bahwa cyberstalking merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 10.000 euro. Selain Konvensi Budapest, ada beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberstalking. Antara lain, yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal atau Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua itu Konvensi Hak Sipil dan Politik Internasional atau International Covenant on Civil and Political Rights. Dan terakhir adalah Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap serangan pribadi, keluarga, rumah, maupun surat menyuratnya. Konvensi Hak Sipil dan Politik Internasional juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap serangan terhadap privasi, keluarga, rumah, ataupun surat menyuratnya juga. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, atau perlakuan buruk dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional tersebut, cyberstalking dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaku cyberstalking dapat dituntut secara internasional. Jika Anda menjadi korban cyberstalking, Anda dapat melaporkan kasusnya ke pihak berwenang di negara Anda. Anda juga dapat meminta bantuan dari organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan hak digital. Mungkin selanjutnya adalah kelanjutan cyberstalking di Indonesia yang akan disampaikan oleh Anes dan Bang Putra. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Oke, terima kasih Yuda izin menjelaskan. Jadi kelanjutan cyberstalking di Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang serius. Dilansir dari data Kominfo, jumlah kasus cyberstalking di Indonesia tuh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2022 tercatat ada 1.200 kasus cyberstalking yang telah dilaporkan. Oke, jadi apa sih faktor yang meningkatkan kasus cyberstalking di Indonesia ini? Jadi beberapa faktornya itu adalah pertama, meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Jadi pada saat ini siapa sih yang nggak menggunakan internet dan media sosial? Bahkan dari anak-anak hingga orang dewasa pun banyak yang telah menggunakan internet dan media sosial yang membuat banyak orang yang terpapar informasi dan konten online. Hal ini juga yang membuat lebih banyak orang menjadi sasaran cyberstalking. Faktor yang kedua itu adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat pelaku cyberstalking lebih mudah untuk melakukan tindakan kejahatan. Pelakunya dapat menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi untuk melacak aktivitas korban, menyebarkan informasi palsu, atau mengirim pesan ancaman. Yang ketiga itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan cyberstalking. Masyarakat saat ini cenderung lebih terbuka dalam membagikan informasi informasi pribadi di internet seperti data-data penting. Hal ini juga membuat pelaku cyberstalking lebih mudah untuk mengumpulkan informasi tentang korban. Oke, untuk mengatasi masalah cyberstalking ini diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Dari pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk menindak pelaku cyberstalking. Dari masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk bahaya cyberstalking dan cara menghindarinya. Dengan salah satunya itu dengan tidak menyebarkan informasi pribadi. Ya, sedangkan pelaku usaha perlu meningkatkan keamanan platform dan layanan mereka untuk mencegah terjadinya cyberstalking. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Putra. Kepada Bang Putra dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE yang mengatur tentang cyber stalking. UU ITE menyatakan bahwa setiap orang
yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak aman, cemas, atau ketakutan secara elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 1 miliar. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberstalking. Upaya tersebut antara lain melalui kampanye sosial dan pendidikan, kerjasama dengan pelaku usaha. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk meningkatkan keamanan platform dan layanan mereka. Menerbitkan standar keamanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun kasus cyberstalking di Indonesia masih terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan serius dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari cyberstalking. Yang pertama yaitu berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi di internet. Gunakanlah kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Aktifkan fitur keamanan di akun online Anda. Hindari menggunakan komputer umum untuk mengakses akun online Anda. Laporkan kasus cyberstalking ke pihak berwenang. Selanjutnya yaitu jika Anda menjadi korban cyberstalking, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Di sini ada 4 hal yaitu kumpulkan bukti-bukti cyberstalking seperti pesan ancaman, foto, ataupun video. Laporkan kasus cyberstalking ke pihak berwenang. Blokir pelaku cyberstalking ke akun online Anda. Yang terakhir yaitu mintalah bantuan dari orang yang Anda percayai. Dengan memahami cyberstalking dan cara menghindarinya, Anda dapat melindungi diri dari tindakan ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Putra. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Pada kelompok 3 dipersilakan yang ingin bertanya, resen. Ya, Nada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 6 mengenai cyberstalking. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita sebagai individu untuk dapat melindungi diri dari cyberstalking? Oh iya, iya. Baik, kami akan berdiskusi sebentar ya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, setelah diskusi kelompok kami, untuk Nada, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, dengan pertanyaan bagaimana individu dapat melindungi dari cyberstalking, untuk jawabannya itu, untuk melindungi diri dari cyberstalking, individu dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menjaga privasi online dengan membatasi informasi pribadi yang dibagikan ke media sosial ataupun platform online. Yang kedua, mengatur pengaturan informasi pada akun media sosial dan pesan instan. Selanjutnya, tidak menanggapi atau memblokir pelaku cyberstalking. Selanjutnya, melaporkan tindakan cyberstalking kepada penyedia platform dan pihak berwajib jika diperlukan. Selanjutnya, mendokumentasikan bukti-bukti kejahatan cyberstalking yang dialami untuk penggunaan dan penyelidikan hukum. Apakah cukup? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, mungkin Mediana bisa bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, dalam melakukan
cyber stalking itu sebenarnya apa sih motivasi dari pelaku? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan kami diskusikan sebentar. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Padil. Pada Padil dipersilakan. Oke, baik. Saya ulangi ya pertanyaannya tadi ya. Mungkin secara singkatnya begini. Mungkin apa yang menjadi motivasi pelaku dalam kasus cyber stalking ini? Nah, untuk menjawab itu kita mungkin lihat perspektif dari korbannya. Di mana kebanyakan korban ini merupakan objek dari obsesi dari pelaku sendiri. Jadi motivasi pelaku dalam kasus cyber stalking ini bisa bervariasi. Dalam beberapa motif itu bisa meliputi obsesi pribadi terhadap korban. Adapun juga dendam pribadi, perasaan cemburu atau kecemburuan, atau hasrat untuk mengendalikan dan meresahkan korban, atau juga bisa dibilang ada yang iseng gitu untuk melakukan kegiatan cyber stalking ini. Apa bisa diterima? Bisa, Padil. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Padil. Mungkin selanjutnya pertanyaan ketiga bisa dipertanyakan. Untuk pertanyaan ketiga, saya Junur Syifa akan bertanya, bagaimana hukum di Indonesia mengatasi kasus cyber stalking ini? Terima kasih Ajeng pertanyaannya. Mungkin diskusi sebentar ya. Makan bentar. Siapa yang menjawab ini? Udah. Ini ada gelas nggak belakang? Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fistriawan. Kepada Fistriawan Aldilah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ajeng. Pertanyaannya, bagaimana hukum Indonesia mengatasi kasus cyber stalking? Pada kasus cyber stalking di Indonesia diatur oleh berbagai hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, serta peraturan hukum yang mengatur tindak pidana cybercrime. Undang-Undang ITE memuat ketentuan tentang penyalahgunaan komunikasi elektronik untuk mengganggu atau melecehkan orang lain. Pelaku cyber stalking dapat dikenai sanksi berupa denda dan atau hukuman penjara sesuai dengan hukuman yang berlaku. Apakah sudah jelas? Cukup, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fistriawan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh, boleh. wabarakatuh.